Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 resmi dirilis. Laos jadi lawan perdana skuad Garuda Muda di babak penyisihan Grup B. Indonesia yang berstatus juara bertahan tergabung di Grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Turnamen antar negara Asia Tenggara ini bakal berlangsung pada 14 hingga 26 Februari di Kamboja. Sebanyak 11 negara masing-masing akan bersaing di 3 grup. Grup A dan B masing-masing dihuni 4 tim. Sementara grup C dengan 3 kontestan. Merujuk regulasi turnamen Piala AFF U23 2022, masing-masing juara grup berhak melaju ke semifinal. Sementara satu tim runner-up terbaik akan diambil dari grup B. Timnas Indonesia U23 akan menjalani partai pembuka kontra Laos pada 15 Februari mendatang. Pertandingan Indonesia versus Laos akan dimainkan di Stadion Prince. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Myanmar sebelum melakoni laga pamungkas kontra Malaysia. Duel Indonesia versus Malaysia diyakini bakal menentukan juara grup B. Timnas Indonesia berambisi untuk mempertahankan gelar juara. Sebelumnya, Indonesia sukses meraih titel juara usai mengalahkan Thailand pada laga final Piala AFF U23 2019. Kala itu Indonesia berhasil menang 2-1 atas Thailand di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Kamboja. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak Sani Rizky Fauzi dan Osvaldo Hai. Sementara 1 gol Thailand dijaringkan Saringkan Promsupa. Penasaran dengan respon Sintayong? Ketua Umum PSSI ungkap respon Sintayong saat dikritik Haruna. Sintayong dianggap Haruna Sumitro kerap tersinggung ketika dikritik dan diberi masukan. Menurut Muhammad Iryawan, PSSI masih membutuhkan Sintayong di Timnas Indonesia yang akan mengarungi beberapa turnamen sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Seperti Piala AFF U23, SEA Games, kualifikasi Piala Asia 2023, Piala AFF, dan Piala Dunia U20 2023. Respon mengejutkan Sintayong saat dikritik Haruna Sumitro diungkap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Ia mengatakan Sintayong sama sekali tak tersinggung ketika dikritik Haruna Sumitro. Dalam pengakuan Muhammad Iryawan, Sintayong dan seluruh peserta rapat malah tertawa ketika kritikan itu muncul. Sebelumnya, Haruna Sumitro menyebut komunikasi Sintayong dan PSSI tersendat lantaran terjadi kebuntuan dalam rapat evaluasi Timnas Indonesia pada Kamis 13 Januari 2022 di Jakarta. Selama ditangani Sintayong, Muhammad Iryawan menilai Timnas Indonesia berada di jalur yang benar. Saya yakin sepak bola kita akan menorehkan tinta emas, saya yakin sekali itu, kata Iryawan mengutip dari Antara. Sementara itu, terkait tersinggungnya Sintayong seperti yang diutarakan Haruna Sumitro, Muhammad Iryawan tidak merasa demikian. Rapat evaluasi Timnas Indonesia tersebut dianggap Muhammad Iryawan berjalan dengan aman dan rileks. Saya merasa Sintayong tidak tersinggung, kami berdiskusi biasa. Ngobrol sambil makan dan tertawa-tertawa. Bagi saya itu pertemuan keluarga. Sintayong itu adik saya, EXO itu saudara saya. Jadi biasa dalam keluarga diskusi ada silang pendapat, lanjut Muhammad Iryawan. EXO menanyakan kenapa bisa tidak juara. Ya memang kan kompetisi baru 4 bulan, pertemuan tim juga baru sebentar. Nah itu yang ditanyakan ke Sintayong. Saya rasa pertemuannya biasa, selesai juga biasa saja, tegas Iryawan. Meski demikian, Muhammad Iryawan mengatakan evaluasi terhadap performa Timnas Indonesia belum selesai dan akan dilanjutkan. Ia juga memastikan kontrak Sintayong tetap aman setidaknya hingga 31 Desember 2023. Pertemuan pada Kamis 13 Januari 2022 itu cuma 2 jam, tidak cukup dan belum selesai. Kami akan menyelesaikan kontrak Sintayong sampai tahun 2023. Kalau ternyata performa timnas semakin bagus, tentu kontrak itu akan diperpanjang, tutup Muhammad Iryawan. Begini respon Iwan Bule saat tahu Sintayong ditawar Cina dengan gaji tinggi. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Muhammad Iryawan atau Iwan Bule buka suara soal pelatih timnas Indonesia Sintayong. Iwan Bule menjelaskan bahwa Sintayong sudah ia anggap seperti adik sendiri. Pasalnya, Iwan Bule mengatakan bahwa usianya dengan Sintayong tidak terlampau jauh. Umur dia kan gak terlalu jauh, dia 52, saya 59. Jadi kita keluarga besar di PSSI, termasuk kamu, kata Iwan Bule. Selanjutnya Iwan Bule menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier terkait Sintayong yang sempat ditawari bergabung dengan Cina.
Sebelumnya, Sintayong mengaku pada Deddy Corbuzier sempat ditawari bergabung dengan Cina bahkan dengan bayaran yang lebih tinggi. Iwan Bule pun menanggapinya dengan santai dan mengaku sudah seperti keluarga dengan pelatih timnas Indonesia berdarah Korea Selatan tersebut. Kamu adik saya, jadi saya menerapkan seperti keluarga lah sama dia. Sehingga ada perasaan gak enak lah kalau dia mau pindah. Itu saja cukup, kata Iwan Bule melanjutkan. Selain itu, Iwan Bule juga memaparkan bahwa kebutuhan Sintayong selama di Indonesia sudah dipenuhi. Saya penuhi semuanya, apartemen juga oke, kendaraan, dan lain sebagainya. Saya sering juga makan, kita diskusi bareng. Jadi personal approach diutamakan, jadi ngerasa deket. Seperti diketahui bahwa Sintayong dinilai telah berhasil mengantarkan timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 lalu. Iwan Bule akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada 2023 mendatang. Sebelum berhenti dari masa jabatannya, Iwan Bule juga berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini dan salam olahraga.